Berikut akan kami presentasikan pembelajaran dengan model inquiry. Kita mulai dengan pertanyaan, apakah itu inquiry-based learning atau pembelajaran berbasis inquiry? Secara etimologi atau asal-usul kebahasaan, kata inquiry berasal dari bahasa Inggris, inquiry, yang berarti penyelidikan atau meminta keterangan. Beberapa ahli mengungkapkan teori mengenai pengertian pembelajaran inquiry, dan bermuara pada satu kesimpulan yaitu bahwa inquiry learning atau pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang menuntut para peserta didik melakukan serangkaian proses dalam menemukan pengetahuannya secara mandiri. Dan pengetahuan tersebut didapatkan lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan para peserta didik untuk melakukan percobaan atau penelitian untuk memecahkan suatu masalah, atau mengetahui suatu materi pengetahuan yang sedang dipelajari. Atau dapat kita simpulkan dalam beberapa poin, bahwa model pembelajaran inquiry adalah kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk: pertama, mengajukan pertanyaan. Kedua, melakukan penyelidikan atau pencarian. Ketiga, eksperimen hingga penelitian secara mandiri, yang ditujukan untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Berikutnya, akan kami terangkan tentang 3 karakteristik dari pembelajaran inquiry. Karakteristik yang pertama, pembelajaran ini menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, peserta didik sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu hal yang dipertanyakan. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri, dan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator belajar bagi peserta didik. Dan karakteristik yang ketiga adalah, model ini mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses perkembangan mental. Selanjutnya akan kami paparkan mengenai langkah-langkah atau tahapan dalam pembelajaran inquiry yang meliputi 6 tahap. Pertama, disebut sebagai orientasi. Kedua, merumuskan masalah. Ketiga, merumuskan hipotesis. Tahap keempat adalah mengumpulkan data. Tahap kelima, menguji hipotesis. Dan yang keenam adalah merumuskan kesimpulan. Pertama, tahap orientasi. Ini merupakan tahapan bagi guru untuk menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan.
Ada 3 poin penting yang perlu mendapat perhatian dalam tahap orientasi ini. Pertama, materi apa yang akan dipelajari. Kedua, tujuan apa yang akan dicapai. Ketiga, bagaimana mempersiapkan anak atau peserta didik untuk menggunakan model inquiry. Selanjutnya adalah merumuskan masalah. Pada tahap ini, siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan permasalahan. Next, merumuskan hipotesis. Di sini, siswa atau peserta didik diajak untuk menjawab permasalahan sementara dari hasil perumusan masalah. Kita lanjut ke tahap mengumpulkan data. Pada tahap ini, siswa diajak untuk mencari dan mengumpulkan informasi. Berikutnya adalah tahap menguji hipotesis. Di sini, siswa diajak untuk melakukan pembuktian dengan eksperimen atau melakukan wawancara dengan ahli. Tahap terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Di sini siswa diajak untuk membuat kesimpulan dari eksperimen atau wawancara yang telah dilakukan. Pembelajaran berbasis inquiry ini memiliki banyak keunggulan. Di sini akan kita bahas 10 keunggulan dari model ini. Pertama, siswa dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar. Kedua, model pembelajaran ini membantu menggunakan ingatan dan transfer dalam situasi belajar baru. Keunggulan yang ketiga, model pembelajaran ini mendorong inisiatif siswa. Bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Keempat, pembelajaran ini mampu mendorong siswa merumuskan hipotesanya sendiri. Kelima, dapat memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Keenam, mampu menumbuhkan motivasi siswa atau peserta didik dalam proses belajar. Keunggulan ketujuh, siswa atau peserta didik dapat lebih mengembangkan bakat dan kecakapan. Kedelapan, model pembelajaran ini memberi kebebasan kepada siswa untuk belajar sendiri.
Kesembilan, memberikan alternatif belajar bagi siswa selain cara belajar tradisional yang dikenal sebelumnya. Yang terakhir, ke-10, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Selain ke-10 keunggulan yang telah kita bahas sebelumnya, terdapat 4 kelemahan dalam penggunaan model pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah kesulitan dalam mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Kedua, kebiasaan peserta didik dalam belajar bisa menghambat pelaksanaan model inquiry. Ketiga, kesulitan menyesuaikan waktu yang panjang dalam implementasinya. Keempat, keberhasilan model ini sangat tergantung pada kemampuan siswa dalam penguasaan materi. Sekarang kita akan melihat contoh penerapan model pembelajaran inquiry. Contoh penerapan diambil dari materi kelas 4. Dengan topik mengenai energi. Kita akan menggunakan tahap-tahap yang telah kita bahas sebelumnya. Tahap pertama, orientasi. Peserta didik menyimak penjelasan guru bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa melakukan berbagai kegiatan. Semua kegiatan tersebut memerlukan energi. Seperti pada gambar, Squidward memerlukan energi untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Tahap kedua, merumuskan masalah. Apa itu energi? Energi apa saja yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah energi listrik dapat berubah bentuk? Tahap ketiga, merumuskan hipotesis. Dari 3 pertanyaan yang diajukan kepada siswa tadi, kami memberikan perkiraan jawaban yang mungkin diberikan oleh siswa. Menurut beberapa anak, mereka akan menjawab energi adalah tenaga. Energi yang diperlukan sehari-hari antara lain energi listrik, panas, dan gerak. Dan apakah listrik mengalami perubahan bentuk? Ada yang menjawab ya dan ada yang tidak. Tahap kelima, menguji hipotesis. Pertama, siswa akan dibagi dalam kelompok-kelompok. Kedua, siswa melakukan eksperimen untuk membuktikan hipotesis dengan media pembelajaran berupa realia seperti setrika, kipas angin, lampu, radio, dan lain sebagainya. Ketiga, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Tahap ke-6, merumuskan kesimpulan. Siswa dibantu oleh guru merumuskan atau menarik kesimpulan dari hasil presentasi. Kemudian dilanjutkan dengan guru menguatkan hasil kesimpulan. Demikian pemaparan dari kelompok 2 tentang model pembelajaran inquiry. Thanks for your attention. Always stay safe. And God bless you.